Aset. Ya, saya juga Pak Agung sama di belakangnya. Ya, baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Ibu Bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sampaikan selamat datang ya, selamat bergabung di tutorial webinar pertama untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah yang nantinya menjadi tagihan bagi Ibu Bapak untuk kelulusan di PGSD. Lalu di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengenalan mata kuliahnya, kemudian kegiatan perkuliahan dan juga tugas-tugas yang nantinya akan Ibu Bapak hadapi selama mengikuti tutorial online ini. Nah, untuk sesi pertama kita mulai dari perkenalan dulu ya. Mulai dari saya barangkali, nama ya kenakan untuk Ibu Bapak semua, nama saya Asep Hadian Hadinata. Sekarang saya mendapat amanat menjadi ASN P3K di SMK Negeri 2 Metro, Lampung. Nah, kebetulan untuk mata kuliah ini saya mulai mengampu atau membimbing rekan-rekan mahasiswa dari UT dari tahun 2022 akhir. Jadi kurang lebih ini semester kelima saya menjadi pembimbing untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, untuk kedepannya saya harap kerjasama dari Ibu Bapak semua kita sukseskan, kita coba agar semuanya bisa lulus ya di kelas ini. Ya, saya rasa untuk sekarang itu dulu. Silakan dari Ibu Bapak barangkali ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Yani barangkali bisa memperkenalkan dirinya. Bu Fitri Yani, maaf. Iya Pak, saya Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yani. Saya berasal dari UPBJJ UT Medan. Sekarang aktivitas saya mengajar di SDN 04 Rantau Selatan, Pak. Ya, terima kasih Bu Fitri dari Medan ya. Salam kenal ya Bu. Mohon kerjasamanya. Baik, selanjutnya Ibu Amelia barangkali. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Putri. Saya tinggal di Kecamatan Putra Rumbia, Lampung Tengah. Saya dari Salut Gemilang Rumbia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ternyata ada yang dari Lampung juga ya Bu. Salam kenal Bu. Ya. Ya, mohon kerjasamanya untuk ibu-ibu ke depan. Silakan. Selanjutnya barangkali Bu Yeli. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yeli Aristiata Dewi. Bisa dipanggil Ibu Yeli. Saya berasal dari Jember. Saat ini saya mengajar di kelas 2. Ya, Ibu Yeli dari Jember. Salam kenal Ibu. Mohon kerjasamanya. Selanjutnya barangkali Bu Siti Mardia. Siti mungkin masih belum gabung sepenuhnya ya. Bentar. Baik, bentar ya Pak. Ibu. Kayaknya Ya. susah dinyalain. Ya, nggak apa-apa Ibu. Kami tunggu. Bapak maaf kendala tadi. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Bisa langsung perkenalan aja Bu. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Mardia. Saya dari
Salut Karawang, Pokjar Ciampel. Untuk keseharian saya mengajar di SDIT Al Ansoriah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti dari Karawang ya. Salam kenal ya Bu. Iya. Oke, selanjutnya siapa? Ada lagi dari Bapak yang mau lebih dulu? Saya persilahkan. Bu Evi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviliana dari Lampung, dari sekampung, terus sudah mengajar di UPTD SD Negeri 3 Giri Klopo Mulyo Sekampung, Pak. Iya Bu, sekampung ya, tetangga ternyata kita Bu. Saya dari Metro. Iya. Oh ya, Ya, alhamdulillah. saya kenal Bu. Ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Evi. Oke, selanjutnya barangkali siapa? Bu Anit. Bu Anit, apakah masih bersama kita? Ada Pak, maaf ya Pak, berisik di sini Pak, soalnya lagi di Ya. tempat kerja. Iya, nggak apa-apa Bu. Dicoba perkenalan dulu aja. Perkenalkan, nama saya Ani Trisnawatis, saya berasal dari Jambi. Sekarang ngajarnya di TPQ. Aja Pak. Ya, terima kasih Bu Anit dari Jambi. Salam kenal. Sama-sama Pak, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya barangkali ada Bapak Ibu yang mau perkenalan lebih dulu. Pak Darman barangkali Pak. Ya Pak. Ya, boleh perkenalannya Pak. Perkenalkan, nama saya Darman Putra Waruhu. Saya dari Salut Widanagawo, Kabupaten Nias. Pekerjaan lagi peternak ayam Pak. Oh iya. Iya Pak. Dari Nias ya Pak? Iya Pak. Ya. Selamat bergabung Pak. Salam kenal. Iya Pak. Oke. Baik, selanjutnya siapa lagi? Bu Nuzul Fitri barangkali. Iya Pak. Selamat siang, nama saya Nuzul Fitri Yolandari, bisa dipanggil Yolan. Saya saat ini mengajar di SDN 1 Kepatihan dari Pokjar Utengono. Ya, Bu Yolan ya. Salam kenal Ibu. Ya. Oke, selanjutnya barangkali Bu Nurul Robiah. Bu Nurul, apakah masih bersama kita? Oke, kita coba Bu Siska barangkali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Herlina. Saya dari Salut Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Ya, salam kenal Ibu Siska. Ya. Oke, selanjutnya Bu Ellen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ellen Vanjas Ayu Agustin. Saya dari Jember, Bapak. Ya. Ya, Ibu Ellen. Terima kasih, Bu. Salam kenal. Yes. Oh, ini ada dari Bu siapa? Nurul Robiah ya. Dari Lampung Barat. Oh iya, salam kenal Bu Nurul. Oke, Bu, selanjutnya Bu Reska, barangkali Bu mau perkenalan dulu.
Baik, perkenalkan Bapak, saya Rizka Divalicia dari Pacar Genteng, Bapak. Oh iya, salam kenal Bu Reska. Ya. Pak. Ya, baik Ibu Bapak, di sini kita coba lanjut dulu. Untuk pertemuan pertama, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita mencoba mengenal tentang mata kuliah karya ilmiah, atau mungkin beberapa Ibu Bapak ada yang pernah mengikuti karya ilmiah ini di semester sebelumnya. Jadi untuk yang sudah pernah, nanti kita coba bahas mengenai kita bahas mengenai karya ilmiah yang sebelumnya pernah dibuat. Nah, adapun bagi Ibu Bapak yang baru, mohon diperhatikan seksama karena ya ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi pintu gerbang kelulusan bagi Ibu Bapak ya. Nah, di sini saya coba untuk menyampaikan sebentar. Menyampaikan hal-hal terkait apa saja yang perlu kita perhatikan mengenai karya ilmiah. Nah, ini materi yang saya dapat ketika penyegaran tutor untuk mata kuliah ini. Jadi kurang lebih Bapak Ibu kan tergabung di program studi FKIP untuk jurusan S1 PGSD. Nah, makanya ini salah satu mata kuliah wajib meskipun oleh SKS tapi berpengaruh terhadap kelulusan nanti Ibu Bapak. Nah, ini semua yang ada di program studi FKIP ini pastinya nantinya akan mengikuti kelas karya ilmiah. Nah, kemudian karya ilmiahnya ini kita buat dalam bentuk artikel. Nah, artikelnya itu bisa bersumber dari mata kuliah PKP, yang mana Ibu Bapak harusnya sudah atau sedang melaksanakan penelitian tindakan kelas, atau mungkin diambil dari non-PKP, seperti misalnya Ibu Bapak melakukan studi kasus atau studi pustaka. Bisa juga Ibu Bapak melakukan eksperimen atau kuasi, juga melakukan kajian etnografis, historis, dan juga fenomenologis. Atau mungkin Ibu Bapak melaksanakan analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis. Intinya semua bahan ini bisa dijadikan sebagai sumber dalam membuat karya ilmiahnya. Dan nantinya kita bakal mengacu pada bagian pedagogik, konten, dan administrasinya. Ketiga variabel ini kita gunakan dalam penentuan atau menyusun karya ilmiahnya nanti. Nah, kemudian untuk pola tutorialnya, ini kurang lebih bisa Ibu Bapak cek juga di laman e-learningnya. Jadi nanti bagi Ibu Bapak yang belum bisa mengakses e-learningnya, silahkan bisa kabari saya atau lebih mudahnya kabari Salut atau Pokjarnya masing-masing. Sesi pertama di pekan lalu sudah kita lewati, ini pembelajaran mandiri dari Ibu Bapak. Kemudian kita masuk sesi kedua. Sebentar Ibu Bapak. Ya, maaf, kita coba lanjut kembali. Kita masuk ke sesi kedua, kita ada tutorial webinar pertama yang sedang kita laksanakan. Dan nantinya kita menghadapi tugas pertama. Tugas satunya itu ada di e-learning dan nanti kita coba bahas sedikit ya. Lalu di sesi 3 pekan depan kita masuk ke tutorial kedua atau tuton, dan itu Bapak Ibu kembali melaksanakan tuton secara mandiri. Lebih ke arah mengerjakan tugas 2 dan membaca materi yang ada di laman e-learningnya. Nah, kemudian ada tugas 2 dan sesi keempat, 2 pekan mendatang, kita ada tutorial webinar ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tugas 1 dan tugas 2 yang sudah Ibu Bapak kerjakan. Jadi nanti ada beberapa perbaikan misalnya. Nah, terus setelah itu kita masuk ke tugas 3. Tugas 3 ini kita akan membuat karya ilmiahnya. Jadi bisa dibilang masih draftnya. Nah, lanjut di sesi 5, itu masih lanjutan tugas 3. Nah, lalu sesi ke-6-nya kita masuk ke web ketiga. Di sini saya harapkan Ibu Bapak sudah membuat draftnya, sehingga nanti di web ketiga ini kita sudah mulai bahas draft dari Bapak Ibu yang sudah dibuat, dan masuk ke tugas 4. Tugas 4 ini sebetulnya penyempurnaan dari tugas 3. Untuk lebih rincinya dari setiap tugas nanti kita bahas secara tersendiri ya. Nah, lalu di sesi ke-7 itu masih melanjutkan tugas ke-4 dan ada web ke-4, web yang terakhir. Dari pihak UT jatah webnya itu hanya ada 4, tapi jika memang diperlukan nanti kita bisa adakan web lain untuk entah itu memantapkan pemahaman Ibu Bapak mengenai karil atau mungkin bimbingan-bimbingan lainnya. Itu jika dirasa diperlukan. Nah, terakhir di sesi ke-8
ini kita masuk tutorial ke-6, Tuton, ya lebih kepada apa ya, melengkapi administrasi tentang karya ilmiahnya. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta juga untuk mengunggah artikel final. Bapak juga bisa mengisi bagian judul, abstrak, dan kata kunci. Kemudian nanti Bapak Ibu bakal diminta untuk membuat surat pernyataan bebas plagiasi, yang mana itu menjadi salah satu syarat ya pelaksanaan tutorial webinar ini, atau syarat kelulusannya, karena nanti ada satu pernyataan yang ditandatangani di atas materai. Nah, kemudian ini jadwal tutorial webinarnya, jadwal web untuk web 1 ini cenderung apa ya? Oh, ini jadwal untuk PG PAUD. Jadi kita geser 1 hari. Kita bertambah 1 hari ya. Web pertamanya tanggal 24, keduanya tanggal 8 atau tanggal 9 ya. Pokoknya di hari Kamis. Nah, tentang pekan ini maksudnya, web ketiganya 21 Mei, web keempatnya 28 Mei. Jadi nanti untuk jadwal web itu kita bisa sesuaikan juga. Tidak pasti setiap hari Kamis, jadi nanti ketika ada hari lain, misalnya Bapak Ibu mengusulkan, asal mayoritas setuju, kita bisa laksanakan di hari itu. Dan jamnya pun bisa menyesuaikan, tidak harus jam 2. Misalnya ada yang mau malam atau misalnya sore, dan kalau pagi saya rasa agak susah juga ya, karena kebanyakan kita sama-sama bekerja. Jadi menyesuaikan antara sore, siang, atau mungkin bisa malam, seperti itu. Dan untuk jatah web itu biasanya 2 kali 60 menit, tapi untuk pertama ini karena kita masih perkenalan, ya biasanya sekitar 60-90 menit udah selesai. Nah, kemudian ini posisi penulis dalam karya, yaitu posisi Ibu Bapak. Nah, posisi Ibu Bapak dalam nanti mencantumkan nama Ibu Bapak. Jika misal Ibu Bapak menggunakan sumber dari mata kuliah PKP, maka nanti Ibu Bapak menjadi penulis pertama. Lalu tutor PKP-nya menjadi penulis kedua, dan penulis ketiganya tutor karya ilmiah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sumber dari non-PKP, ya, maaf Ibu Bapak, kita coba lanjut. Kalau misalnya Ibu Bapak mengambil referensi dari luar mata kuliah PKP, maka nanti yang dicantumkan itu hanya nama Ibu Bapak dan tutor karya ilmiahnya. Oke, nah ini kita mulai masuk ke karya ilmiahnya. Jadi mulai dari pengertiannya, karya ilmiah ini merupakan artikel ilmiah, spesifiknya artikel ilmiah, yaitu bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian, bisa itu hasil pemikiran juga, atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi nantinya ada beberapa aturan atau pedoman yang kita mengacu ke sana mengenai penulisan artikelnya seperti apa. Baik itu misalnya dari segi tata bahasa, atau mungkin dari segi kepenulisan, misalnya tata letak, ukuran kertas, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu menjadi salah satu peserta mata kuliah karya ilmiah, yaitu di program Diploma 4 atau Sarjana. Dan Bapak Ibu melakukan registrasi mata kuliahnya, dan ini bisa juga didaftarkan oleh Salut atau UPBJJ-nya. Nah, jadi nanti biasanya ini berbarengan dengan mata kuliah PKP atau TAP. Nah, kemudian di sini ada 2 kategori mahasiswa biasanya. Yang pertama yang sudah pernah publikasi,
dan yang belum pernah publikasi. Kebanyakan memang mahasiswanya itu yang mengikuti Karil belum pernah melaksanakan publikasi. Jadi nanti diharapkan Ibu Bapak mengikuti bimbingan Karil, bisa itu belajar mandiri, ada tugas, dan juga ada web yang sedang kita laksanakan ini contohnya. Dan nanti Ibu Bapak diminta untuk menghasilkan dan mengunggah satu artikel ilmiah, yang mana itu diharuskan bebas plagiasi. Adapun tingkat plagiasi maksimalnya itu 30%. Jadi nanti kita coba pelajari juga bagaimana cara menurunkan tingkat plagiasinya. Dan itu memenuhi ketentuan standar penulisan karangan ilmiah yang diatur oleh UT. Pedomannya itu bisa Bapak Ibu cek di aktivitas belajar 1. Itu ada pedoman lengkap mengenai karya ilmiah. Dan adapun bagi Ibu Bapak yang pernah melakukan registrasi, yang pernah publikasi, itu tinggal registrasi dan nanti tinggal mengumpulkan link atau judul dari artikel yang sudah dipublikasinya, termasuk nama jurnalnya seperti apa. Nah, ini kriterianya. Penulisan artikel ilmiah itu dilakukan dengan kaidah penulisan karya ilmiah ya, yang ada disediakan dan ditentukan oleh UT. Kemudian nanti Ibu Bapak diminta memuat sekurangnya 10 referensi. Itu minimalnya 5 artikel dan 5 buku. Artikelnya itu diharapkan yang terbit 5 tahun terakhir. Jadi anggaplah dari tahun 2020 hingga tahun 2025 ini. Nantinya referensi itu bakal Ibu Bapak gunakan untuk sebagai kutipan atau bagian penguat informasi atau pendapat yang Ibu Bapak sampaikan di karya ilmiahnya. Dan diharapkan artikel ilmiahnya itu bebas plagiasi dan bebas tindakan tidak terpuji. Misalnya Ibu Bapak kopas hasil artikel orang dan hanya mengganti nama penulis, juga mengganti sekolah tempat pelaksanaan percobaannya atau penelitiannya. Nah, oke, untuk rangkaian kegiatannya saya rasa tadi kita bahas secara garis besar. Lanjut ke aktivitas Ibu Bapak nanti di setiap pembelajaran. Nah, di aktivitas belajar pertama, pekan lalu, itu Ibu Bapak diminta untuk mempelajari panduan mata kuliah karya ilmiah. Saya rasa di sana lengkap ya, mulai dari status Ibu Bapak sebagai peserta, sebagai mahasiswanya, kemudian beberapa jenis karya ilmiah, lalu ketentuan artikel ilmiah yang ditetapkan UT, dan hal-hal terkait teknisnya, misalnya cara mengutip, cara membuat daftar pustaka, dan lainnya. Lalu Ibu Bapak diminta untuk mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Contohnya pun ada di aktivitas belajar pertama atau kedua ya, nanti saya coba cek ulang, dan itu contoh yang umum di publikasi seperti itu. Jadi artikel ilmiahnya kurang lebih punya bentuk seperti itu. Ya, kita coba lanjut. Nah, ini tugas satunya. Jadi tugas satu itu mulai pekan ini, Bapak Ibu diminta untuk membuat satu judul artikel ilmiah. Nah, judulnya ini bisa mengambil dari judul PTK atau PKP-nya. Lalu nanti Ibu Bapak diminta untuk mencari, membaca, dan merangkum, juga mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini khususnya untuk artikel atau jurnal ya, itu diminta 5 tahun terakhir. Tapi kalau dalam bentuk buku, ya katakanlah paling lama itu terbitan 2005 misal. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak diminta untuk membuat kerangka tulisan artikel ilmiah. Nah, untuk kerangkanya saya rasa bisa dicek di panduan, karena itu terbilang lengkap di sana ya, terbilang lengkap dan cukup sederhana, tidak perlu rinci seperti laporan PKP atau laporan PTK-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah melakukan publikasi karya ilmiah, jadi tugasnya itu hanya cukup membuat pernyataan yang isinya itu judul artikel yang pernah Ibu Bapak buat, kemudian nama proceeding atau nama jurnalnya, dan alamat atau link dari di mana jurnal itu atau artikel tersebut dimuat, seperti itu. Dan ini format seperti ini berulang sampai tugas keempat nanti.
Ya, kita masuk ke tugas 2. Tugas 2-nya itu pekan depan. Ibu Bapak diminta untuk membuat rangkuman bacaan referensi yang sebelumnya dicari di tugas 1, dan itu digunakan sebagai rujukan Ibu Bapak dalam membuat artikel ilmiah. Jadi nanti di bagian isinya atau misalnya di bagian pendahuluan, bagian isi itu Bapak Ibu gunakan referensi tersebut. Jadi apa ya, bisa dibilang sebagai rujukannya atau sebagai apa yang Ibu Bapak kutip. Dan nanti Ibu Bapak diminta untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber kutipannya. Jadi setelah kutipannya itu diambil, maka Ibu Bapak membuat catatan kakinya di mana pernyataan itu Ibu Bapak dapatkan. Nah, kemudian Ibu Bapak diminta juga untuk membuat daftar pustaka. Dan untuk pembuatannya atau formatnya itu nanti kita bahas, kita samakan bersama sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UT-nya, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa kurang lebih yang sudah publikasi kurang lebih sama ya. Tinggal membuat judul, nama proceeding atau jurnalnya, dan alamat URL atau linknya. Nah, lalu kita lanjut ke tugas 3. Tugas 3 itu membuat draft artikel ilmiahnya. Jadi Ibu Bapak diminta untuk membuat judul, ya judulnya kurang lebih tadi ya, misalnya kita mengambil dari PKP yang sedikit dimodifikasi. Dan nanti Bapak Ibu kan sudah membuat rangkuman referensi, itu bisa dipakai juga sebagai bagian dari tugas 3. Dan nanti kerangka penulisannya itu yang di tugas 1, itu bisa juga dibuat sebagai acuan menulis di tugas 3. Ya, kurang lebih tugas 3 itu draft atau apa ya, karya ilmiah yang Ibu Bapak buat pertama kali. Meskipun memang belum sempurna, tapi yaitu yang akan menjadi apa ya, format utamanya seperti itu. Ya. Lanjut ke tugas 4, dan tugas 4 ini sebetulnya hanya penyempurnaan dari tugas 3. Jadi nanti misalnya ketika tugas 3 Ibu Bapak sudah selesai, kita lanjut ke tugas 4. Jadi di sini bisa dikerjakan secara mandiri atau bimbingan. Bimbingannya itu bisa melalui web seperti ini atau bimbingan secara mandiri, misalnya di WhatsApp atau di grup Karil itu, atau ya Ibu Bapak bisa saling berdiskusi dengan teman-teman sesama salut atau teman-teman sesama grup karya ilmiahnya. Jadi nanti ada beberapa komentar yang saya sampaikan di draft tugas 3 Ibu Bapak, itu silahkan diperbaiki. Lalu misalnya nanti kita coba upload dan menentukan atau kita uji tingkat plagiasinya. Dan itu pun yang nantinya sebagai tugas keempat, kita coba turunkan tingkat plagiasinya sampai batas yang ditentukan. Misalnya katakanlah 21 hingga 29% tingkat plagiasinya. Oke. Nah, nanti di aktivitas belajar 13, kita mengulas capaian hasil pembelajaran dalam membuat artikel ilmiah, termasuk nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Istilahnya di sini Ibu Bapak memberikan refleksi ya, mengenai pembelajaran karya ilmiahnya ini selama kurang lebih 7 atau 8 pekan perkuliahan tutorial secara mandiri maupun secara bersama daring seperti itu. Dan nanti tugas artikel yang sudah final itu sebetulnya nanti akan kembali ke tugas 3 di aktivitas belajar 11. Jadinya nanti ketika Ibu Bapak mengisi tugas keempat itu akan kembali ke tugas 3. Jadi kita pastikan tugas 3-nya itu betul-betul final. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi adalah maksimal pengumpulan tugas 3 itu hanya 3 kali. Jadi ketika Ibu Bapak mengumpulkan pertama kali, itu kita hanya cek tingkat plagiasinya. Untuk format penulisan, tata bahasa, dan lain-lain, itu kita selesaikan terlebih dahulu sebelum diupload ke tugas 3 di aktivitas belajar 11. Dan ya kita coba garis bawahi di sini, maksimalnya 3 kali perbaikan, jadi kita coba maksimalkan sebaik mungkin agar nanti ketika jatah terakhir pengumpulan tugas yang ketiga kalinya itu sudah tidak perlu diperbaiki lagi. Nah, ini kriteria penilaiannya. Yang pertama dari segi isi. Ya,
Yang pertama itu kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah. Saya rasa judul yang Ibu Bapak buat itu tidak mungkin atau jarang-jarang melenceng dari isi yang disampaikan ya. Kemungkinan besar dan pastinya itu relevan ya. Kemudian kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi mahasiswa. Yang pasti di sini saya rasa semua yang diangkat itu mengenai pembelajaran di sekolah dasar. Ya, saya jarang menemui mahasiswa dari PGSD yang menulis artikel katakanlah tentang kebijakan pemerintah atau misalnya hal-hal lain yang tidak sejalan dengan program studinya. Kemudian orisinalitas dan kebaruan gagasan ini bisa jadi pembelajaran-pembelajaran baru, misalnya itu metode pembelajaran ataupun media yang digunakan, yang mana itu identik hanya dikerjakan katakanlah di sekolah tempat Ibu Bapak mengajar. Kemudian kemampuan mengorganisasikan isi artikel ini lebih kepada kerangkanya dan lalu penyusunan kalimat atau penyusunan isi dari artikelnya. Kemudian kemampuan mengolah, menganalisis, menginterpretasikan menginterpretasi masalah. Jadi dari permasalahan yang Ibu Bapak angkat di bagian pendahuluan, apakah nanti memang itu dapat diselesaikan dengan metode yang Ibu Bapak pilih seperti itu. Lalu di akhir kemampuan menyimpulkan bahasan atau uraian tulisan. Nah, dalam hal membuat kesimpulan pun itu tidak serta-merta kita hanya menyampaikan ringkasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Apakah memang kesimpulannya itu katakanlah apa ya, metode yang Ibu Bapak pilih apakah itu bisa menjawab permasalahan yang Ibu Bapak angkat atau misalnya seperti apa, dan seberpengaruh apa metode atau misalnya variabel yang Ibu Bapak gunakan dalam menjawab permasalahan tersebut. Apakah nantinya kita menggunakan analisis kualitatif atau kuantitatif seperti itu. Nah, selain dari isinya, kita ada penilaian di bagian etika penulisannya. Di sini kita mencoba untuk mengutip pendapat para ahli atau hasil penelitian orang lain yang nantinya bisa kita gunakan untuk mendukung isi tulisan kita. Misalnya saya berencana untuk membuat penelitian, katakanlah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan media gambar. Nah, maka saya mengutip beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih sama ya, relevan mengenai media gambar, dan itu berdampak seperti apa. Kemudian kita pun menuliskan sumber kutipan dalam tulisan. Jadi ada beberapa cara menulis sumber kutipannya. Ya biasanya kita sebut catatan kaki atau footnote. Lalu kita juga membuat daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan itu. Nanti untuk format penulisan daftar pustaka kita seragamkan sesuai dengan pedoman atau panduan yang ditetapkan oleh UT. Nah, selain itu dari segi bahasa kita, karena ini sifatnya artikel ilmiah atau karya ilmiah, maka kita buat setiap bahasanya itu dalam bahasa baku. Jadi kurang lebih kita akan lebih sering buka KBBI untuk menentukan kata itu baku atau tidak. Kemudian susunan katanya seperti apa. Nah, lalu kita cek juga bagian pengungkapan ide atau gagasan, apakah itu disampaikan secara sistematis atau mungkin beberapa kasus ada ya yang ide atau gagasannya itu disampaikan secara lompat-lompat dari membahas A, kemudian membahas B, kembali ke A, dan lain-lain. Itu menjadi salah satu faktor penilaian juga. Nah, kemudian selain itu ada konvensi penulisan artikel ilmiah. Ini menjadi salah satu kriteria penilaiannya. Dan hal ini lebih ke penulisannya. Misalnya tata tulisnya seperti apa, ukuran kertas yang digunakan, apakah kita pakainya F4, A4, folio atau ukuran jenis yang lainnya, lalu tipografinya. Di sini diharapkan Ibu Bapak menghindari kesalahan ketik atau typo ya. Kemudian kerapian ketiknya, lalu tata letak dan jumlah halaman. Biasanya untuk karya ilmiah itu dipatok jumlah halamannya minimal 10, itu belum termasuk daftar pustaka. Dari judul sampai kesimpulan itu 10 halaman. Dan maksimalnya kita coba sepakati saja maksimalnya 20 halaman. Dan lalu menulis bibliografi atau daftar pustaka. Ya, terakhir sekurang-kurangnya memuat 10 referensi, dan 5 diantaranya itu artikel yang dimuat dalam jurnal dan terbit 5 tahun terakhir seperti itu. Dan untuk 5 yang lainnya itu bisa dari buku, baik itu buku teks, buku mata kuliah, atau misal BMP yang Ibu Bapak gunakan untuk mata kuliah lain yang relevan dengan variabel atau topik atau misal judul yang Ibu Bapak pilih untuk karya ilmiahnya. Nah, ini cara
Ini cara mengakses tutoran karya ilmiah, saya rasa Ibu Bapak sudah bisa juga ya. Jika memang ada kendala, saya rasa untuk akses tutornya itu bisa cek ke Salut atau UPBJJ masing-masing. Nah, kemudian ini untuk menguji tingkat plagiasi atau similarity report-nya, dan ini berpengaruh ke penilaian atau kelulusan Ibu Bapak nantinya. Jadi Ibu Bapak ini diminta agar si hasil karya ilmiahnya itu kurang dari 30% tingkat plagiasinya. Karena ketika lebih dari 30% otomatis itu berpengaruh ke ketidaklulusan Ibu Bapak. Mau nggak mau mengulang di semester yang akan datang. Nah, jadi nanti kita coba beberapa tips atau cara untuk menurunkan tingkat plagiasinya. Misalnya bisa itu, ini beberapanya, misalnya Ibu Bapak bisa memperbaiki teks yang terindikasi plagiat atau kesamaan dengan database online. Itu Ibu Bapak bisa menggunakan parafrase, baik itu menggunakan satu aplikasi atau secara mandiri. Dan Ibu Bapak juga bisa menghapus atau ya mengurangi bagian artikel yang sekiranya tidak begitu relevan, dan itu penyumbang terbesar tingkat plagiasinya, misalnya seperti itu. Dan kita maksimalkan agar proses parafrasenya atau penurunan tingkat plagiasinya itu semaksimal mungkin, sehingga nanti kita hanya cukup mengupload sebanyak 3 kali aja. Untuk pengarahannya saya rasa dicukupkan sekian. Dari Ibu Bapak barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait mata kuliah ini, saya persilahkan. Izin bertanya, Bapak atas nama Nurul Robiah Adawiyah. Ya, silakan Ibu. Jadi untuk mata kuliah Karil dan PKP itu isinya sama Bapak atau nanti judulnya berbeda? Kalau untuk Karil dan PKP ini kebanyakan pengalaman sebelumnya. Isi dari Karil itu bisa diambil dari PKP. Nah, untuk judul nanti kita coba sesuaikan, tidak sama persis tapi kurang lebih misal variabelnya sama. Kemudian beberapa komponen di dalamnya kita pakai sama pun nggak apa-apa. Oh ya, itu Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu Bapak yang lain barangkali ada pertanyaan lainnya. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Saya tidak bisa mengakses e-learning, sudah bilang ke Pokjar juga tidak bisa. Terus untuk mengunggah tugasnya gimana? Apa lewat email? Ya Bu, kalau itu sebetulnya harus langsung dikoordinasi ke Pokjarnya. Karena nanti setiap tugas itu pengumpulannya di e-learning Bu. Terus saya rasa kalau Ibu udah bisa gabung ke grup WhatsApp, berarti udah dapat link grup dari e-learning kan ya, Bu? Tidak ada, Pak. Saya lihatnya di MyUT-nya itu. Ada pesan dari Bapak. Dari MyUT ya, Bu? Nggih. Udah nanti paling saya coba minta tolong cek di bagian MyUT-nya itu seperti apa. Karena seharusnya itu saling terkait ke e-learning-nya, e-learning yang web Bu maksudnya. Nggih. Saya konfirmasi ke Pokjar saya malah, oh berarti Mbak ini nggak bisa mengikuti mata kuliah Karil. Gitu, makanya saya sampai bingung. Iya. Saya coba cek juga, harusnya memang sudah terdaftar ya Bu. Nggih Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Pak, ini kan saya lagi buka e-learning di aktivitas belajar 3. Ya. Kan di situ sudah ada mulai tertera tugas 1, jadi kita mulai upload tugasnya gitu, Pak? Ya, betul Bu. Untuk tugas 1 bisa Ibu Bapak kerjakan. Di sini ada
apa namanya, ada tenggat waktunya tanggal 4 Mei mendatang, tapi semakin cepat ya semakin baik ya, biar lebih tenang juga. Nah, untuk formatnya nanti saya coba tampilkan bagi Bapak Ibu yang baru atau mungkin perlu format tugasnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya format sendiri silakan, saya nggak mematok harus menggunakan format yang ada. Jadi yang penting tugasnya itu sesuai yang diminta. Misalnya Bapak Ibu mencari 5 artikel yang dimuat di jurnal, juga mencari 5 buku. Nah, terus nanti Ibu Bapak buat rumusan masalahnya, dan juga membuat data dari referensi yang Ibu Bapak pilih. Katakanlah, misalnya tadi 5 artikel itu nama penulisnya siapa, judul artikelnya apa, dimuat dalam jurnal apa, tahun terbitnya kapan, seperti itu. Untuk buku pun kurang lebih sama. Dan nanti dari masing-masing referensi itu Ibu Bapak buat rangkuman. Rangkumannya tidak perlu semua, cukup bagian yang mendukung apa yang Ibu Bapak gunakan di PKP-nya atau di PKP itu. Kemudian Ibu Bapak buat kerangka tulis ilmiahnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu kan nanti diarah-arahin ya, Pak. Kalau pertemuan ini ngerjain apa, terus nanti kan katanya Bapak ada kayak web gitu ya, Pak. Web. Terus nanti setiap pertemuan pasti kan ada tugas dan nanti diarahin sama Bapak, tidak lepas tangan kan, Pak? Ya, siap Bu. Untuk tugas bisa saling mengingatkan, karena memang di e-learning itu sudah ada. Jadi nanti untuk formatnya bisa saya coba bantu juga, tapi kalau misalnya Ibu Bapak perlu bantuan atau mengalami kesulitan, kabarin aja. Bisa buka obrolan di grup, atau misalnya japri ke saya di WhatsApp, nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak arahannya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Pak izin bertanya. Ya, silakan Bu. Terkait absensi itu di e-learning diabsenkan atau gimana nggih, Pak? Untuk pertemuan pertama saya rasa nanti, maksudnya untuk pertemuan pertama ini bisa saya isikan, tapi kalau Bapak Ibu mau isi sendiri silakan, nanti saya kasih kode aksesnya. Sebentar, saya coba kirim kode aksesnya. Kalau Bapak Ibu mau isi sendiri, boleh ya? Itu link untuk isi presensi, kemudian yang atas kode aksesnya. Jadi nanti Ibu Bapak masukkan kode aksesnya dulu, setelah itu baru mengisi kehadiran. Nggih, Bapak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lainnya sebelum kita coba masuk ke kerangka dari karya ilmiahnya. Ya. Mungkin kita coba lanjut dulu ya Ibu Bapak. Ini kurang lebih
Ketentuan dari artikel ilmiah. Nah, jadi kita dalam karya ilmiah ini kita buat artikel yang mana itu nanti dimuat dalam jurnal. Nantinya kurang lebih jurnal UT sendiri ya. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini, ada bagian judul, ada identitas penulis, nanti identitas ibu bapak, kemudian kalau misalnya diambil dari PKP, maka tutor PKP-nya, lalu identitas dari tutor karya ilmiah. Lalu ada abstrak, ini kita ambil yang dalam bahasa Indonesia aja, bahasa Inggrisnya nggak perlu. Lalu ada bagian pendahuluan ini biasanya ada bagian latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu ada juga beberapa alternatif solusi yang ditawarkan. Lalu bagian metode, kita ambil metode penelitian, kerangka pemikiran tidak usah dimasukkan. Jadi nanti setelah metode itu, misalnya kita menggunakan metode PTK atau yang menggunakan beberapa siklus, itu disampaikan juga. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil yang Ibu Bapak dapat selama penelitian dan pembahasannya seperti apa. Ini bisa disertai dengan gambar, grafik, atau misalnya tabel. Ini data-data yang mendukung. Lalu ada simpulan dan saran. Lalu di bagian akhir referensi. Referensi ini bisa dibilang daftar pustakanya. Nah, untuk ketentuannya ini ada bagian judul. Judul ini kita buat spesifik. Lalu ini terdiri dari 3 hingga maksimal 20 kata. Jadi untuk Ibu Bapak yang judul PKP-nya atau laporan PTK-nya itu lumayan panjang, kita coba reduksi, kita coba kurangi beberapa bagian yang kurang begitu relevan dengan judulnya. Yang kata yang cukup berlebih itu kita buang, maksimal 20 kata. Nah, untuk anak judul itu sebaiknya tidak mengulang kata dalam judul. Jadi misalnya kita mengambil salah satu metode penelitian, itu cukup disampaikan sekali aja, nggak perlu diulang-ulang. Nah, ini ketentuan penulisan huruf pertama, nah contohnya seperti ini. Jadi kita ambil posisinya itu di center atau tengah-tengah, rata tengah, ukurannya bold, tebal, ukuran hurufnya 12, dan jenisnya Times New Roman. Kurang lebih seperti ini, pengembangan museum virtual reality berbasis inquiry dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini masih terbilang umum ya. Nah, nanti Ibu Bapak bisa buat khusus, misalnya dengan mencantumkan tempat Ibu Bapak mengajar seperti itu. Nah, lalu ini identitas penulisnya, kurang lebih ya sesuai yang tadi kita bahas bersama. Ada penulis 1 yaitu Ibu Bapak, pembimbing 1 itu misalnya dari tutor PKP-nya, lalu pembimbing 2 tutor karya ilmiah. Nah, ini untuk asalnya kita samakan saja dari Prodi PGSD, FKIP, Universitas Terbuka, seperti itu. Nah, lalu di bagian abstrak ini intinya dia itu gambaran singkat atau sinopsis ya, mungkin kalau dari buku. Dan kita muat setidaknya itu 150 hingga 250 kata. Isinya bisa deskripsi singkat tentang masalah yang Ibu Bapak angkat, penelitiannya seperti apa, kemudian deskripsi subjek penulisan, dan juga metode yang disampaikan, yang nantinya itu bisa digunakan untuk menjawab permasalahan yang Ibu Bapak pilih. Dan di sana juga ada prosedurnya, tapi prosedurnya tidak perlu lengkap. Misalnya kita ambil garis besarnya aja. Katakanlah misal ada prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan setiap siklusnya itu ada apa yang dikerjakan apa saja, misalnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga pengumpulan data, deskripsi instrumen, sampel, baik itu misalnya kita menggunakan kuantitatif, maka kita pakai sampelnya, atau informan ketika kita menggunakan penelitian kualitatif. Dan juga teknik analisis datanya, misalnya kita menggunakan analisis seperti apa, lalu nanti cantumkan juga hasil atau temuannya, dan di bagian akhir kita cantumkan simpulan atau saran. Dan nantinya kita buat kata kunci. Kata kunci ini bisa dibilang garis besarnya, atau misalnya hal-hal yang kita soroti dalam setiap hal-hal yang kita soroti dalam isi artikel ilmiahnya, dalam karya ilmiahnya itu. Biasanya 3-6 kata yang kita buat, dan itu disusun secara alfabetis. Nah, ini contoh abstraknya. Jadi kita buat dalam satu bagian utuh, tidak ada alinea yang menjorok ke dalam ya. Nah, lalu nanti di bagian bawah ada kata kuncinya. Ini kita buat secara alfabetis, harusnya alfabetis ya, mulai dari dari kewarganegaraan, lalu dari media pembelajaran, kemudian modul, dan museum virtual reality. Harusnya seperti itu. Untuk bahasa Inggris kurang lebih sama, tapi nanti kita nggak perlu pakai bahasa Inggrisnya. Nah, lanjut ke bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini isinya penjelasan tentang masalah yang diteliti. Ya, misalnya Ibu Bapak sedang mengajar di kelas ya, itu permasalahan apa yang didapat di lapangan.
Kemudian data empirisnya seperti apa, ada kajian pustaka yang mendukungnya. Kemudian bagian metode itu kurang lebih ya sama ya, apa prosedur kerjanya, langkah kerjanya seperti apa. Bagian hasil pembahasan juga nanti bisa Ibu Bapak cek. Kemudian bagian simpulan dan saran. Ini kurang lebih mirip apa yang disampaikan dalam artikel atau karya ilmiah umumnya. Lalu ada referensi, kita menggunakan apa style. Nanti ini contohnya, kita bahas juga di web kedua atau di tugas 2 kita bisa bahas tentang referensi dan pengambilan kutipan. Seperti itu, kurang lebih. Ini nanti materinya saya coba share juga di grup, jadi silakan Ibu Bapak barangkali ada pertanyaan. Nah, atau misal ini tugas 1 dulu ya, format tugas 1 yang tersedia. Nah, jadi nanti ada nama, ada NIM, kemudian judul artikel, ini bisa juga judul PKP yang Ibu Bapak pilih. Lalu rumusan masalahnya apa aja, dicantumkan sini. Lalu nanti referensi yang Ibu Bapak pilih, misalnya ada artikel 1, 2, 3, 4, 5, judulnya apa, lalu nama jurnalnya apa, misalnya ini jurnal dari Matematika UNES ya, seperti itu. Terus ada nama penulisnya, tahun terbit, dan rangkumannya, rangkuman masing-masing artikel, dari 1 sampai 5 misal. Nah, lalu untuk buku pun kurang lebih sama, ada judul buku, ada nama penerbit, ada nama penulis, ada kota terbit, dan nanti rangkuman dari masing-masing buku. Terus di bagian akhir kerangka kepenulisan. Kerangka kepenulisannya ini kita ambil dari sini. Kurang lebih ya inilah ya. Nah, kurang lebih dari struktur atau sistematika karya ilmiah yang sebelumnya kita bahas. Nah, ini kurang lebih yang menjadi kerangka penulisannya. Kerangka kepenulisan kita nanti di karya ilmiah. Kurang lebih seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu barangkali? Saya persilahkan ya. Izin Bapak. Ya, silakan Bu. Untuk format tugas 1 itu dibuat seperti tabel yang Bapak tampilkan seperti ini. Tabelnya di-share dari Bapak atau kita buat individu masing-masing, Pak? Ini untuk filenya nanti saya share. Tapi kalau misalnya Ibu Bapak mau buat format sendiri itu nggak masalah. Yang penting setiap bagian dari tugasnya itu ada. Jadi kalau mau pakai format ini silahkan nanti saya share juga di grup. Kalau misalnya punya format sendiri ya nggak masalah juga Bu. Disesuaikan aja, yang penting tidak memberatkan. Oh iya Pak, sama satu lagi Bapak, tadi Bapak sebelumnya membahas absen ya Pak. Nah ini sudah di present, tapi belum bisa di save Pak, karena di sini sudah mengisi password. Oh iya, passwordnya itu saya kirim di grup WhatsApp Bu. Saya coba ketik ulang di kolom chat ini ya. Bentar. Itu passwordnya sudah saya kirim di bagian chat. Jadi silakan Ibu Bapak yang mengisi presensi secara mandiri bisa langsung dicek ya. Pak, maaf, untuk absensi itu kita pilih bagian hadiah, terlambat, dimaafkan, atau absen, Pak? Hadir Bu, pilih yang hadir. Yang paling kiri ya, silakan. Iya, Pak. Itu apa ya? Tipe ya, Pak? Kenapa? Ya, mungkin itu typo dari webnya ya Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Pak, terus saya bagaimana tidak bisa buka e-learning jadi nggak bisa absen? Oh iya, nanti saya coba absenkan secara manual saja Bu, biar nanti ya saya ada rekap data dari kehadiran webnya, itu bisa saya masukkan juga ke presensinya nanti. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Pak, sebelumnya minta arahan karena saya kurang paham dengan learning-nya. Saya sudah buka Pak, tapi bagian mana ya Pak untuk absennya? Kalau mau absen sendiri Pak. Oke, sebentar saya coba share screen lagi. Nah,
Ini e-learningnya kita mulai dari dashboard lah ya. Dari dashboard, kemudian masuk ke kelasnya. Karya ilmiahnya, ya. Nah, ini kurang lebih bentuknya sama seperti ini. Di aktivitas belajar 2. Aktivitas belajar 2, ke bagian bawah. Ini kan ada link tutorial webinarnya. Ini link to web, lalu ada presensinya yang bawah ini, Bu. Bentar, Pak. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, Bu. Terkait tugas 1 itu kan kita membuat judul, lalu mencari 5 referensi dari jurnal dan 5 referensi dari buku, atau boleh 3 jurnal 2 buku nggak Pak? Atau harus 5-5? Iya, Bu. Ketentuannya memang kan tadi minimal 10 referensi. Jadi kita bagi 2, 5 jurnal, 5 dari buku, seperti itu, Bu. Oh, gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini nanti kalau misalnya kita buat karilnya itu ada kesalahan, kira-kira ada waktu tidak Pak untuk memperbaiki? Ya, masih ada, Bu. Intinya nanti di bagian tugas 3, aktivitas belajar 11, ini masih agak lama memang. Ini masih 2024. Nah, ini bagian tugas 4. Nah, selama ini risetnya paling telat itu mengumpulkan tanggal 23 Juni. Nah, tapi karena biasanya di bagian akhir itu terkendala dari banyaknya mahasiswa yang upload, jadi kita coba sepekan lebih awal aja. Kita coba targetkan di tanggal 17 itu sudah selesai. Jadi nanti untuk perbaikan tugas karya ilmiahnya, kita maksimalkan, ya katakanlah tanggal 16 itu sudah benar-benar final, jadi tidak ada perbaikan lagi. Dan kalaupun ternyata mepet mendekati ke tanggal 23, ya mau nggak mau kita maksimalkan di sana. Karena yang berpengaruh itu di bagian uji plagiasinya, tingkat kesamaan dengan referensi yang ada di database. Kalau membuat artikelnya, memasukkan referensi dan lain-lain, saya rasa itu cenderung lebih mudah ya. Maksudnya tidak perlu aplikasi lain atau tidak perlu upload ke e-learning. Jadi nanti tinggal bimbingan secara mandiri saja. Kabarin saya, misalnya kalau sudah selesai, nanti saya coba beri komentar, beri masukan di bagian perbaikannya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oh ya, saya tekankan ulang bagi Ibu Bapak yang sebelumnya semester lalu atau 2 semester ke belakang pernah mengikuti karir tapi kebetulan belum lulus, nanti Ibu Bapak bisa konfirmasi saja, langsung japri ke saya. Jadi kita gunakan karir yang di semester sebelumnya. Tapi kalau baru mengikuti karir, ya saya minta untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatannya. Karena syarat kita membuat tugas 3 itu Ibu Bapak diminta untuk menyelesaikan dulu tugas 1-2-nya. Jadi, kalaupun memang ketika melaksanakan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 nanti ada kendala atau ada hal yang belum dipahami, nggak usah ragu buat bertanya ya Ibu Bapak, silakan ditanyakan saja di grup atau kita coba diskusi mengenai hal itu. Bapak Nurul izin lagi bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Ini kan catatan yang di tugas 1 yang Bapak berikan, ada mahasiswa sudah memiliki artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan ya Pak? Iya. Nah, terus yang di bawah telah dipublikasikan pada alamat URL-nya itu juga nanti kita kasih gitu ya Pak? Ya, betul Bu. Nah, tapi untuk ini kasusnya yaitu ketika Ibu Bapak sudah menjadi mahasiswa UT. Misal katakanlah saya sebelumnya kuliah di Universitas A. Nah, saya sudah pernah publikasi nih, tapi lalu saya kuliah lagi di UT. Nah, saya ingin coba ikut karir tapi menggunakan publikasi di universitas sebelumnya. Nah, itu tidak berlaku, Bu. Jadi,
yang sudah dipublikasikan itu selama ibu menjadi mahasiswa di UT, seperti itu. Silahkan Ibu Bapak yang lainnya barangkali ada pertanyaan. Izin lagi, Pak. Untuk silakan. mempublikasikan karir ini, rekomendasi dari Bapak ke situs mana ya, Pak? Oh ya, begini Bu. Maksudnya itu kalau sudah sebelumnya pernah publikasi. Nah, tapi kalau belum pernah, Ibu Bapak tinggal mengikuti karya ilmiah ini saja. Jadi nanti pihak UT-nya yang akan mempublikasi. Dan biasanya itu disimpan untuk internal UT. Jadi Ibu Bapak tidak perlu repot-repot nyari jurnal yang lain untuk publikasi karya ilmiahnya, seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti pemahaman saya salah. Ya, tapi kalau misal Ibu Bapak mau coba publikasi sebelum kelas karya selesai, itu bisa saja Ibu Bapak coba. Nah, tapi ya saya nggak bisa menjamin kalau itu bisa publish lebih cepat. Jadi saran saya kalau memang belum pernah melakukan publikasi karya ilmiah, ya ikuti kegiatan di Tuton untuk karya ilmiah ini aja. Oh iya Pak, jadi bunyinya kan jika mahasiswa sudah memiliki ya Pak, berarti tidak wajib kan Pak untuk nge-publish-nya ya Pak? Ya betul Bu. Kalau sebelumnya sudah ada, bisa ibaratnya bisa langsung menggunakan hasil publish-nya itu. Tapi kalau belum ada, tidak perlu sekarang sengaja publish, nggak perlu. Karena itu biasanya bergantung dari pengelola jurnalnya. Ada yang bisa publish katakanlah sebulan, atau misal biasanya lebih lama, katakan bisa sampai 6 bulan, 1 semester seperti itu. Oh iya Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu Bapak yang lainnya barangkali masih ada pertanyaan. Ya, jika memang sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lain, barangkali untuk tutorial pertama kita cukupkan aja. Jadi nanti Ibu Bapak kalau ada pertanyaan menyusul dan baru kepikiran, itu bisa coba disampaikan di grup aja ya Ibu Bapak. Atau misalnya di e-learning web atau aplikasi Tuton boleh juga. Ya, saya coba konfirmasi lagi, saya coba hitung sampai 5 ya, barangkali masih ada pertanyaannya, silakan disampaikan aja. Oke, 1, 2, 3, 4, ya 5. Saya rasa cukup ya untuk Tuton atau web pertama kali ini. Jadi nanti untuk hal-hal yang akan kita bahas di web 2 itu ada di bagian aktivitas belajar 3, 4, dan 5. Ibu Bapak bisa cek secara mandiri dan
untuk mengerjakan tugas 1-2-nya, apabila ada kendala atau yang belum dipahami, silakan tanyakan saja, bisa di grup, bisa japri ke saya. Nah, untuk itu, saya rasa untuk tugas pertama ini kita sudahi dulu, karena waktu sudah sore juga ya. Jadi, saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak yang memprioritaskan hadir pada tugas pertama kita kali ini. Saya mohon maaf atas beberapa kesalahan atau mungkin kekeliruan yang saya sampaikan, juga informasi yang mungkin belum jelas Ibu Bapak terima. Nanti silahkan dikonfirmasi ulang. Maksudnya ditanyakan kembali, baik itu di WhatsApp ataupun di e-learning. Nah, untuk kedepannya, untuk kurang lebih selama 2 bulan ke depan, saya mohon kerjasamanya, karena ya saya berharap semua mahasiswa, Ibu Bapak yang ada di kelas kita ini bisa lulus karya ilmiah semuanya ya, tanpa ada satupun yang harus mengulang di semester mendatang. Ya, saya cukupkan sekian. Ya, amin. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saya sampaikan. Untuk itu, ya selamat sore bagi Ibu Bapak semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Bapak. Iya.